Jakarta Amateur News, tirai kebobrokan hukum kembali tersingkap. Rumah mewah sang maklar perkara, Zaroff Richard, mantan pejabat Mahkamah Agung yang kini menjadi simbol bobroknya keadilan, disatroni aparat Kejaksaan Agung. Hasilnya, sebuah temuan yang membuat mata terbelalak. Box-box kontainer penuh gepokan uang dan kilauan emas batangan. Dalam sebuah penggerebekan dramatis di kawasan elit Senopati, Jakarta Selatan, tim jaksa tidak hanya menemukan harta karun yang fantastis, tapi juga membuka tabir gelap permainan uang di balik toga suci pengadilan. Peristiwa ini, yang sebenarnya terjadi pada Oktober 2024, kini meledak ke publik setelah rekaman penggeledahan beredar luas, memancing gelombang kemarahan masyarakat. Hamparan dolar Singapura, kilauan emas murni. Tak tanggung-tanggung, di dalam kamar mewah Zaroff, aparat menemukan box kontainer raksasa yang dipenuhi hamparan uang pecahan dolar Singapura. Petugas Kejagung didampingi staf bank yang membawa mesin penghitung uang dengan sabar menghitung gepokan demi gepokan, membuktikan bahwa ini bukan sekadar isu, ini nyata dan vulgar di hadap bangsa. Tak berhenti pada uang tunai, penggeledahan juga membuahkan temuan emas batangan. Dalam kotak-kotak khusus, emas murni seberat 51 kg tersusun rapi. Bayangkan, satu kotak berisi 10 batang emas masing-masing 100 gram. Semua ini didokumentasikan dalam video yang kini menjadi bukti keras kerakusan tak bertepi. Berangkas rahasia dan catatan mencurigakan. Beranjak dari kamar, tim jaksa kemudian menggeledah ruang kerja Zaroff. Di sana, mereka menemukan berangkas berisi mata uang asing tambahan. Dan lebih mengejutkan lagi, ditemukan catatan berkaitan dengan kasus hukum. Salah satunya bertuliskan, Ronald Tanur dan titipan Lisa, mempertegas dugaan bahwa uang-uang ini tak hanya sekadar harta kekayaan, tetapi bagian dari jaringan perdagangan keadilan. Seolah belum cukup, Kejagung juga menyita 16 unit handphone, flash disk, 2 laptop, dan sebuah iPad. Membuka kemungkinan adanya jejak digital transaksi haram yang bakal membongkar lebih dalam borok lembaga hukum. Penetapan tersangka TPPU, langkah tegas Kejagung. Dalam konferensi pers yang digelar pada 28 April 2025, Kapus Penkum Kejagung, Harley Siregar, mengonfirmasi bahwa Zaroff Richard resmi ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang TPPU. Penetapan ini berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 06 tahun 2025 memperkuat sinyal bahwa ini bukan sekadar penggeledahan seremonial, melainkan awal dari perburuan keadilan sesungguhnya. Penggeledahan dan penyitaan ini, kata Harley, dilakukan untuk menelusuri asal-usul kekayaan Zaroff, membuktikan kaitan antara tindak pidana dengan harta benda yang kini berada dalam penguasaan negara. Tajamnya skandal ini lebih dalam dari yang diduga. Kasus Zaroff Richard ini lebih dari sekadar skandal pribadi. Ini adalah cermin suram tentang bagaimana lembaga penegak hukum bisa dijadikan mesin untuk memperdagangkan keadilan demi kerakusan pribadi. Ketika seorang mantan pejabat MA, lembaga tertinggi penjaga hukum, terjerat kasus demikian memalukan, ini menjadi tamparan keras bagi seluruh bangsa. Masyarakat berhak marah. Ketika rakyat kecil harus jungkir balik membayar pajak, berjuang untuk hidup, sementara di balik gedung-gedung mewah, uang rakyat, keadilan, dan nasib banyak orang diperjualbelikan dalam kontainer uang dan batangan emas. Kesimpulan, kebenaran harus dituntaskan. Kasus ini bukan hanya tentang menjebloskan Zaroff Richard ke penjara. Ini soal membersihkan sistem dari tikus-tikus rakus berseragam hukum. Ini tentang mengembalikan kepercayaan rakyat kepada institusi keadilan yang selama ini dipandang suci tapi kerap tercemar. Saran, jangan berhenti di sini. Amateur News mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas jaringan yang terlibat, termasuk para pemberi suap dan penerima jasa. Menyita seluruh aset Zaroff yang berhubungan dengan kejahatan untuk dikembalikan ke kas negara. Membuka pengadilan yang transparan dan terbuka untuk publik agar semua rakyat Indonesia tahu bahwa hukum masih punya taring. Membentuk satgas independen untuk membersihkan Mahkamah Agung dari maklar-maklar perkara. Rakyat Indonesia menunggu tindak nyata, bukan sekadar retorika. Ini momentum emas untuk membuktikan bahwa keadilan bukan sekadar slogan, tapi benar-benar ditegakkan, siapapun pelakunya. Pak, menyaksikan ya Pak ya? Pasang Sari ya? Mau tahu kelewat nanti ini. Aku